Bintang dari timur adalah tanda panggilan. Yang kulihat itu benar. Sinar bintang memberi harapan dan pertanda baik. Dalam perjalanan orang Majus, bintang itu telah mendahulinya. Aku yakin bahwa di mana bintang yang mendahului kita itu adalah tempat anak itu dilahirkan, kata salah satu orang Majus. Bintang di Bethlehem pertanda Yesus lahir. Mari dengan penuh sukacita kita sambut lahirnya Sang Juru Selamat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah khusus kita pada saat ini, ketika kita merayakan malam Natal, mari bersama kita awali dengan masing-masing di dalam hati kita menyatakan pengakuan bahwa sesungguhnya penolong kita adalah Tuhan yang menjadikan langit, bumi, dan segala isinya, dan juga yang setia menepati janji keselamatan yang sudah dinyatakannya. Oleh karenanya, turunlah atas saudara sekalian kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus pada saudara sekalian.
Amin. Maria dalam kekalutannya. Dia berjalan sendiri, seolah mendera kebingungan dan tak tahu akan berbuat apa. Lalu datanglah seorang malaikat. Maria tercengang. Ia takut, bahkan ia bertanya, "Siapakah kamu? Untuk apa datang padaku?" Malaikat itu tentu saja utusan Tuhan. Malaikat datang dengan membawa kabar sukacita bahwa Maria sudah mendapat anugerah Allah, bahwa Maria akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia akan menjadi besar dan disebut anak Allah. Maria sebenarnya masih bingung bagaimana itu semua bisa terjadi karena dirinya belum bersuami. Lalu malaikat menjelaskan, Roh Kudus berkuasa atasmu, serta kuasa Allah menaungimu. Anak yang kau lahirkan nanti itu kudus, karena dia anak Allah. Tuhan Allah sendiri yang akan menjadi bapa anakmu itu. Bagi Tuhan memang tidak ada yang mustahil. Akhirnya Maria mematuhi sebagai panggilan hamba Tuhan.
Dalam hati seorang Yusuf penuh dengan kebingungan dan ragu. Lalu datanglah malaikat dengan suara, "Hai Yusuf, anak Daud, janganlah kau takut mengambil Maria sebagai istrimu." Yusuf terhenyak, kaget. Suara itu dari mana asalnya? Malaikat itu menegaskan kembali, "Aku adalah malaikat utusan Allah. Ambillah Maria, ambillah dia sebagai istrimu." Yusuf masih tidak percaya. Ia berkata, "Ini mustahil." Malaikat pun menegaskan kembali, "Karena bagi Allah semuanya tidak ada yang mustahil." Tuhan mengasihi Maria dan Yusuf sama seperti Tuhan mengasihi kita. Maka ia mau mengkaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Kasih menjadi ajaran utama seperti firman-Nya. Diambil dari Matius 22 ayat yang ke-37 sampai dengan yang ke-40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Pada suatu ketika, bertemulah Maria dan Yusuf. Maria mengungkapkan semuanya pada Yusuf. Apakah Yusuf sudah yakin dengan ini semua? Yusuf menjawab, "Aku sudah yakin, karena aku tidak boleh mengingkari hatiku dengan apa yang sudah disampaikan oleh malaikat." Maria pun masih bertanya kembali untuk meneguhkan hati Yusuf.
Benar, kamu sudah pastikan hatimu untuk menerimaku dan anak di dalam rahimku ini. Yusuf pun tetap tegas berkata, mari sambut kelahiran Sang Juru Selamat ini dengan sukacita. Aku percaya kelak anak ini akan membawa kedamaian bagi dunia. Kedatangan Juru Selamat adalah kabar sukacita, kabar penuh anugerah untuk kita semua. Bersukacitalah, sebab keselamatanmu telah nyata. Seorang putra telah lahir bagi kita. Berita anugerah dan petunjuk hidup baru kita terima dari Allah melalui Titus 2 ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-14. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini dengan menantikan pengenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik.
ketika saat ini kita akan bersama-sama menerima serta menghayati firman Tuhan dengan menyadari akan keterbatasan manusiawi kita. Mari kita mohon pertolongan Roh Kudus supaya memampukan kita untuk mengerti dan akhirnya melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan itu atas kehidupan kita. Permohonan bersama kita nyatakan dengan berdoa. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Kristus, dengan menyadari akan keterbatasan manusiawi kami, ketika saat ini, di tengah-tengah sukacita kami, mengenang dan juga merayakan akan peristiwa kehadiran-Mu yang kami sambut dalam ibadah malam Natal ini. Kami yang akan menerima firman-Mu, kami mohon, kiranya Tuhan berkenan menolong kami, supaya Tuhan mampukan kami untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan selanjutnya kami lakukan apa yang menjadi kehendak dan panggilan Tuhan itu dalam perjalanan hidup kami ke depan. Kepadamu ya Kristus, kami bersyukur, kami berserah, kami memohon. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang bersama akan kita terima, kita renungkan. Saat ini bagian dari Injil Lukas, yakni Lukas pasalnya yang kedua, ayat pertama hingga yang ke-14. Firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 2, ayat yang pertama hingga yang ke-14 itu dinyatakan demikian. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Berbahagialah Bapak Ibu Saudara, apabila dalam kehidupan ini menjadi orang yang gemar,
serta tekun untuk menggumuli firman Tuhan, menyimpan di dalam hati, serta melakukan di sepanjang kehidupan. Haleluya. Yesus lahir, sukacita hadir. Ini tema yang menuntun kita untuk menghayati firman Tuhan yang kita baca dari Injil Lukas pasal 2 ayat 1 hingga yang keempat tadi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebuah berita dikategorikan menjadi berita yang baik itu tidak semata-mata bergantung hanya kepada isinya saja. Tapi sebuah berita akan disebut dan dikatakan sebagai berita yang baik itu juga dipengaruhi oleh konteks hidup sang penerima berita. Sehingga dengan demikian, ketika sebuah berita yang isinya sama, yang intinya juga sama, tetapi diterima oleh orang yang punya konteks kehidupan yang berbeda, baik itu konteks sosialnya, konteks pendidikan yang dimilikinya, dan konteks-konteks hidup lain yang melekat pada si penerima berita itu, maka akan ada respon yang berbeda pula selain si penerima berita itu mengatakan dan menilai apakah beritanya itu baik atau tidak baik. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, berita tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan apa yang termuat di dalam Injil, sesungguhnya tidak hanya disampaikan oleh malaikat dan diterima oleh para gembala yang ada di padang belantara. Dalam teks yang lain, sebagaimana yang ditulis oleh penulis Injil Matius, ada pihak lain yang juga menerima warta tentang kelahiran Sang Juru Selamat melalui orang-orang Majus, yaitu Herodes. Mari kita lihat ketika ada sebuah warta yang sebetulnya intinya sama, yaitu kelahiran Sang Juru Selamat, tapi diwartakan kepada orang yang berbeda. Apa reaksinya? Apa responnya? Dalam bacaan kita dari Injil Lukas ini, disebutkan bahwa berita tentang kelahiran Sang Juru Selamat itu dinyatakan oleh para malaikat kepada para gembala yang sedang menjaga kawanan domba yang ada di padang belantara. Dari sisi konteks tempat, padang belantara adalah tempat yang penuh dengan ancaman. Padang belantara adalah tempat yang penuh dengan tantangan. Dengan kata lain, para gembala ini sedang mempertaruhkan nyawanya sendiri ketika mereka menggembalakan kawanan domba yang mereka gembalakan itu. Itu dari konteks tempat. Dari latar belakang konteks sosial, para gembala ini bukanlah si pemilik dari ternak yang sedang mereka gembalakan.
Mereka orang-orang upahan. Mereka orang-orang sederhana. Orang-orang dari kelas sosial rendah. Yang kehidupannya sangat bergantung kepada sang tuan pemilik dari kawanan ternak yang mereka gembalakan itu. Dengan kata lain, hidup mereka sangat bergantung pada belas kasih sang tuan. Mereka tidak bisa bermimpi tentang kehidupan yang lebih baik, bahkan mungkin merancang kehidupan esok yang lebih baik dari hari ini pun mereka tidak berani. Karena mereka memang sangat bergantung kepada sang tuan, pemilik dari kawanan domba yang mereka gembalakan itu. Berita sukacita ini dikumandangkan, diberikan, dihadirkan oleh para malaikat kepada orang-orang kecil, orang-orang yang tidak berpengharapan, orang-orang yang menggantungkan hidupnya kepada orang lain. Tapi di sana ada berita sukacita yang diberikan, yaitu lahirnya sang juru selamat. Lalu responnya seperti apa? Ada kesukacitaan, ada kebahagiaan kalau kita lanjutkan pembacaan kita. Para gembala ini setelah melihat apa yang terjadi atas lahirnya sang bayi itu, mereka bersukacita dan mewartakan peristiwa kelahiran, kedatangan sang juru selamat itu. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, respon yang seperti ini tidak terjadi ketika berita yang sama itu disampaikan kepada Herodes. Meskipun berita itu diterima oleh Herodes tidak langsung dari para malaikat seperti para gembala, namun melalui orang-orang Majus dari timur. Tapi intinya, isinya sama beritanya. Herodes yang ada di istananya karena ia sebagai gubernur di Galilea, orang yang merasa dengan status sosialnya sudah aman, punya jabatan, punya kedudukan, punya kewibawaan, punya kekuatan politik, semua sudah serba baik. Ada jaminan penuh bagi dirinya. Ketika menerima berita sukacita kelahiran sang juru selamat dunia ini, responnya justru ia marah. Kalau para gembala-gembala tadi merespon dengan kemudian berbagi, mewartakan, ia mengumandangkan sukacita itu kepada yang lainnya, Herodes merespon, karena berita itu menjadi ancaman bagi dirinya, akhirnya ia membinasakan kehidupan. Ia merintahkan pada orang-orangnya untuk membunuh para anak-anak pada zaman itu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita memang Yesus lahir, sukacita hadir. Kita akan dituntun betul-betul memiliki penghayatan adanya kesukacitaan kalau kita bisa menempatkan diri kita seperti para gembala. Kalau kita mau betul-betul menyadari bahwa diri kita tidak memiliki kekuatan apapun,
oleh karena dosa yang sudah membelenggu isi dunia ini, yang menjadikan kita selamat oleh karena kekuatan itu. Sehingga kita bergantung sepenuhnya pada belas kasih dari Allah sendiri agar kita selamat. Kita akan bersukacita, kita akan berbahagia mendengar dan menerima berita kelahiran Sang Juru Selamat kalau kita sadar dengan kekuatan sendiri, dengan daya sendiri, dengan kemampuan sendiri, tidak pernah mungkin bisa menyelamatkan diri kita. Hanya dengan cara itu, bergantung pada belas kasih Allah, kita akan merasakan kesukacitaan. Kalau kita bisa sampai pada penghayatan yang seperti itu, mestinya penghayatan kita tidak berhenti, tapi berlanjut. Seperti para gembala, mendapatkan anugerah keselamatan, berita kelahiran Sang Mesias, ia menghidupi berita itu dengan membagikannya, mewartakannya kepada orang lain. Dia tidak hanya lalu bangkit hidupnya, mampu dan bisa membangun harapan atas hari depannya, tapi ia juga menghidupi orang lain melalui berita yang sudah ia terima, dan juga ia menyaksikan sang bayi yang lahir itu. Melalui refleksi diri, bahwa kita hanya bergantung pada Sang Juru Selamat, maka mari kita bagikan keselamatan kita. Kita kumandangkan, kita wartakan keselamatan itu di sepanjang kehidupan kita. Jadi hidup kita jalani menjadi sebuah pola untuk mewartakan. Hidup kita jalani bukan untuk membinasakan, bukan untuk meniadakan seperti Herodes dengan responnya. Tapi pola gaya hidup kita adalah pola gaya hidup untuk menghidupi yang lainnya. Itu mestinya yang harus kita lanjutkan ketika ada kesukacitaan pada diri kita oleh karena Yesus yang lahir. Kelahiran dan kehadiran Yesus tentu tidak cukup. Hanya kita hayati, kita rayakan malam hari ini ataupun besok dalam perayaan ibadah Natal. Tapi kehadiran dan karya Kristus harus terus-menerus kita hadirkan melalui gaya, melalui pola hidup kita, yaitu menghidupi, membangkitkan kehidupan yang lain. Selamat merayakan Natal. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua. Amin.
Bapak, Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan persembahan sebagai ungkapan syukur kita. Sebagai dasar dalam kita memberikan persembahan, terambil firman 2 Korintus 9 ayat 7 sampai dengan 8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama kita satukan hati kita. Kita ungkapkan, kita nyatakan rasa syukur oleh karena firman yang sudah kita terima, dan juga kita serahkan permohonan pengharapan kita kepada Sang Juru Selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, melalui doa kita bersama. Doa saya hantarkan. Meski kami ada di tengah-tengah keprihatinan oleh karena pandemi virus corona, kami saat ini bersyukur ya Tuhan, melalui media yang ada, melalui teknologi yang kami miliki, kami bersama-sama Tuhan tolong untuk bisa menjalani peribadatan khusus, yakni peribadatan malam menjelang Natal. Sungguh itu semua terjadi karena Tuhan masih dan terus berbelas kasih kepada kami. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman yang sudah kami terima.
atas keperpihakan dan kepedulian-Mu kepada orang kecil, para gembala yang sama sekali tidak berani untuk bisa berpengharapan atas kehidupannya yang lebih baik. Tapi mereka yang bergantung sepenuhnya kepada Sang Tuhan, pemilik dari kawanan ternak yang mereka gembalakan, Engkau pedulikan, Engkau perhatikan. Bahkan kepada mereka Engkau beritakan berita sukacita akan kehadiran-Mu, akan karya penyelamatan-Mu. Maka ya Tuhan Yesus, meskipun kami memiliki konteks hidup yang berbeda dengan para kawanan gembala, kami memiliki konteks hidup zaman yang juga berbeda dengan mereka. Tapi kami butuh Sang Juru Selamat. Sebab siapapun kami tidak akan pernah mampu untuk menyelamatkan hidup kami. Karenanya ajar kami untuk terus berserah kepada-Mu. Terus menghayati akan karya kehadiran-Mu yang menyelamatkan kami dan isi dunia ini. Kami tidak menjadi pribadi-pribadi yang menolak akan berita keselamatan itu. Tetapi kami menyambutnya di dalam rasa syukur. Serta rasa syukur itu kami wujudkan dalam cara, dalam pola hidup kami yang saling menghidupi. Tuhan, saat ini kami juga mau menyerahkan dan memohonkan berkat bagi saudara-saudara kami yang sedang menderita. Bagi mereka yang sakit, kiranya Tuhan tilik, Tuhan lawat. Bahkan biarlah Tuhan sendiri yang mencurahkan berkat kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang mengupayakan sembuh dari derita sakitnya. Kuatkanlah imannya dalam penderitaan yang sedang dijalaninya. Kuatkanlah pengharapannya kepada-Mu, agar mereka hanya berserah penuh kepada-Mu ya Kristus Sang Juru Selamat isi dunia ini. Saudara-saudara kami yang memiliki pergumulan hidup yang berat, kami mohon kiranya juga Tuhan lawat, Tuhan tuntun, Tuhan iringi kehidupan mereka, agar mereka tidak merasa sendirian ketika menjalani kehidupan anugerah-Mu ini. Tuhan, kami juga menyerahkan gereja-gereja milik-Mu dengan segala program, kegiatan, dan pelayanannya. Meskipun harus ada dan menjalani karya pelayanan itu di tengah-tengah pandemi karena virus corona, tolonglah gereja-gereja milik-Mu untuk tetap bisa menyatakan karya panggilan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan negeri anugerah-Mu Indonesia ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah para pemimpin negeri ini, mulai dari pusat sampai ke daerah, juga Tuhan iringi. Tuhan mampukan untuk terus memiliki rasa takut dan hormat akan Engkau, sehingga melalui itu mereka memimpin dengan tidak membeda-bedakan, tetapi mereka mau bersikap adil dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bersama. Mari Tuhan,
Hadirkanlah damai sejahtera-Mu di negeri ini. Tuhan Yesus, kami akhiri peribadatan kami saat ini dengan terus berserah dan bersandar kepada-Mu. Ketika kami tidak tahu, tidak mengerti apa yang akan kami alami, apa yang akan terjadi. Tapi kami yakin dan percaya Engkau setia untuk terus mendampingi hidup kami. Engkau setia untuk menuntun hidup kami. Maka biarlah hidup kami ke depan juga kami serahkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini saya undang jemaat untuk berdiri, dan masing-masing kita, mari dengan keteguhan hati, mengikrarkan kembali apa yang kita imani, dan kita memperbaharui keyakinan iman kita itu dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah kita pada saat ini menjelang kita akhiri. Ketika kita akan melanjutkan kehidupan anugerah Tuhan, maka jalanilah hidup itu sebagai pribadi-pribadi yang sudah dianugerahi warta, berita sukacita tentang lahirnya Sang Juru Selamat. Dan tanggapilah berita itu dengan rasa syukur. Yang tidak saja rasa syukur itu dirasakan dalam hati, tetapi rasa syukur itu juga menjadi gaya hidup, menjadi pola hidup, yakni gaya pola hidup yang saling menghidupi, menguatkan, membangun pengharapan bagi siapapun. Lanjutkanlah kehidupan anugerah Tuhan. Dan yakinilah, Tuhan beserta dengan Bapak Ibu Saudara. Di sepanjang waktu
di sepanjang masa dan dimanapun juga. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan berkenan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Limited